Oke, semuanya kita sudah memasuki map kedua kita pada hari ini, di mana kita bakal terbang di atas Vikendi menyaksikan show match for Countries Battle kali ini, melihat 16 tim dari 4 negara PMPL. Dan bisa dibilang ini adalah tim-tim yang sementara terbaik juga di Asia Tenggara. Iya, betul banget. 16 tim terbaik saat ini dari regional yang berbeda tentunya berangkat dari Winery Selatan menuju ke arah Cosmodrome, agak sedikit ke utara. Ini agak fair dropnya, tapi gue setuju sama Wolfie tadi karena mungkin belum semuanya mengetahui signature drop zone masing-masing. Kita akan menyaksikan apakah akan ada early fight. Betul, kita bakal di awal-awal sudah ada yang berdempetan, ada tim 16 yaitu tim Geek Fam Malaysia dan juga ada tim berapa net kayaknya deh, ini net. Mereka mulai bersebelahan di daerah Volnova, tampaknya kosong total. Untuk BTR semua harusnya looting mereka bakal luar biasa banyak. PW88 mulai terpantau juga. Dan mulai menuju ke arah Dino Park dan di bawah cukup ramai ya. Tapi di area BTR, Winery bahkan ya itu kosong total. Iya, oh my god. 50% bisa kita katakan ke arah timur. Dan ini menjadikan tim-tim yang bergerak ke bagian barat, utara, ke bagian bisa kita katakan agak selatan. Ini punya PR yang harus langsung diselesaikan untuk rotasinya. Ini bakal PR banget sih bagi semua tim. Gak cuma tim yang di dalam zona ya. Betul. Dalam zona itu bakal enak. Tapi enaknya seberapa lama? Karena tim-tim seperti Boom, seperti Box, Ereki, dan kawan-kawan semua bakal langsung maju ke depan dan perang untuk mendapatkan zona-zona kanan. Tapi ternyata perang di awal nggak cuma menuju ke zona, tapi menuju ke drop spot scrappingan mereka masing-masing. Tanpa Net dan juga tim Geek Fam. Dua tim yang berasal dari satu negara yang sama. Malah perang di awal-awal dan oh my god. Ini lagi kali ini nih, Aura lawan Box. Apakah tadi Box ada dendam dikit ya? Iya, mungkin ya. Mungkin. Mereka bersamaan lagi sekarang, tapi sekarang berbeda. Compoundnya banyak. Jadi siapa yang pinter main shoulder pick, siapa yang pinter untuk main momentumnya, dia yang bisa memenangkan. Berbicara ketemu di awal, Ion juga dengan Face Clan sekarang di sekitaran Port Vosto. Betul, karena kita bakal lihat dari tim Ion ya, tampaknya di Port Vosto bakal bertemu dengan Face Clan. Dua tim yang bisa gue bilang agresif banget, Ion dan juga Face. Kita bakal lihat siapa yang menguasai Port Vosto kali ini ya. Ya, betul banget. Masih melakukan lootingan, melengkapi utility dan equipment. Auro bahkan belum punya helmet, belum punya first aid, belum punya healing prom yang banyak. Jadi lebih mementingkan itu terlebih dahulu. Tapi ada shot tadi, suppressing fire sepertinya ke arah Faze, dan Faze lebih memilih untuk retreat dan regroup di bagian lain dari Port Vosto. Ya, kita bakal dari tim Face Clan kali ini bakal langsung turun ke bawah dan coba untuk kembali ngumpul aja kali ini, menghindari fight dengan tim Ion. Mengingat Face Clan lagi di peringkat 1, gue rasa mereka tidak ingin merasakan nikmatnya Tusun. Iya, betul banget. Dan Box saat ini udah move as a team mengejar Roses. Roses sudah mulai ke arah bagian atas. Ada spot di sana, mencoba untuk prefire, mencoba untuk mendapatkan satu knockdown, belum berhasil. Mengganti ke arah senjata baru ya, bisa kita lihat saat ini ada di dalam rumah dan kali knock. ini. Roses tampaknya harus diserbu oleh 4 orang sekaligus, di mana teman-temannya kali ini mungkin senjatanya masih sangat minim ya, sehingga mereka sedikit susah untuk nge-backup. Roses yang kali ini knock, dia hampir mendapatkan Sona Luis, tapi backup dan teman-teman cukup cepat dan senjata kedua DBS, jadi susah untuk mendapatkan korban tambahan. Itu dia senjata baru yang tadi gue sebutkan, DBS sekarang bisa ditemukan di perumahan, dan tadi hampir saja bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Box, tapi move as a unit, bertahan dari 4 player memang cukup sulit. Aura kehilangan 1 player dan aktifnya tinggal 3 saat Betul, ini. tapi ini bukan berakhir bagi tim Aura. Tampaknya mereka masih bermain cukup agresif. Keshi sudah naik ke atap juga, sudah membuka vision ke arah tim Box yang lagi ada 3 orang dalam satu area yang sama. 1 orang di belakang, sama nih. Setupnya Aura dan juga Box idenya sama. Betul banget. Mayoritas depan, 1 orang di belakang cover. Iya, betul banget. Ada sebuah covering dari bagian belakang dan mungkin memberikan view juga, positioning juga, karena di bagian belakang kalau gue lihat ada sekitaran high ground, tapi Keshi juga mendapatkan sebuah view ke arah pemain Box yang ada di bagian belakang, mencoba spray, belum mendapatkan knockdown. Ya, kita bakal lihat dari seorang Pimai kali ini bakal coba untuk ngintip juga ke arah atap-atap ya, di mana dia kurang lebih tahu Keshi berada di sebelah mana. Dari Box harusnya mereka juga cukup nyaman, mereka memiliki keunggulan jumlah anggota. Tapi mereka kalau kehilangan jumlah lagi, ini bakal mengimbangkan kembali pertempurannya. Dan pasti juga Aura memiliki advantage karena ada Keshi di atap dan juga di belakang ada di high ground. 1 orang lagi ngumpet. Tapi kalau kita berbicara early fight seperti ini, stalemate yang cukup panjang, kita lihat mereka punya PR yang sama. Sekitaran 1.500 meter, ini menurut gue benar-benar gak worth fight di awal. Menghabiskan utility, menghabiskan equipment, dan juga time management yang akan semakin menipis. Mengingat kita lihat tadi PR yang sangat-sangat masif kepada tim-tim lain. Terspot Luis di depan sana, hampir saya ada sebuah shot, tapi sepertinya Keshi masih menahan, masih menunggu momentum yang tepat, baru melakukan shot ke arah tim Box. Iya, kita bakal lihat kayak ini dari pergerakan juga semua tim sudah mulai menuju ke arah kanan, di mana Aura dan juga Box sedikit wasting time menurut gue ya. Kedua tim ini, gue nggak tahu emang apakah Box turun sini atau enggak.
Tapi ya udah 2 game nih, kita lihat Box dan Aura juga tabrakan. Iya betul banget, ada sebuah spray dilakukan Keshi ke arah sebuah compound di depannya, belum mendapatkan sebuah damage ke arah tim Box. Kita lihat Jaden udah melakukan flank yang cukup jauh menuju ke arah bagian high ground, maksudnya mungkin mendapatkan view yang lain, tapi belum ada vehicle juga yang didapatkan. Jadi kembali lagi seperti yang Wolfie tadi sebutkan sebelumnya, wasting time terlalu lama, 50 detik lagi untuk masuk ke zona berikutnya. 1.500 meter tanpa vehicle ini sulit banget untuk dilalui. Ya, ini bakal jadi PR cukup berat bagi tim Aura dan juga Box. Tapi mengingat Vikendi adalah map dengan tempo paling lambat. Harusnya dengan mungkin waktu yang cukup ya, mungkin kayak 2 menit pun bisa nyampe sih. Oke, betul banget sih kalau misalnya mereka memainkan temponya benar. Tapi kembali lagi fight yang stalemate cukup lama, jadi masih saling hati-hati kali ya. Dan ini FaZe Clan tadi udah bergerak dari Pod Vosto, udah move as a unit dan berdekatan sekali dengan tim TW dari tim 7. Betul, kita bakal lihat dari tim 7 tampaknya lagi berusaha menjaga posisi juga dari tim FaZe Clan. Sudah menuju ke arah ujung-ujung pulau dan akan bertemu langsung dengan tim Talent. Betul banget, Talent masih melakukan sebuah scouting. Nice Di bagian depan banget. sana ter-knockdown oleh FaZe. Sangat baik, sebuah pick up yang sangat luar biasa. Tapi body system hampir berhasil dilakukan. 2 knockdown untuk tim Talent. 4 melawan 2. Dan lihat, sebuah movement yang sangat berani dari Vintores menuju ke arah depan. Mencari, tidak mau enter lebih dahulu. Gua mau korban gue yang ketiga. Luka di depan sana. Di shot dengan uzinya luar biasa sekali. Korban ketiga, knockdown Talent. Menyisakan 1 orang saja. Betul, di badan satu pemain Talent lainnya. Sepertinya pisah posisi dan tadi menjadi scout bagi timnya. Tapi malah 3 member dihajar oleh tim FaZe Clan. 3-3 Vintores bukan sih? Iya, betul banget. Tiga-tiga Harusnya Vintores. Vintores sih semuanya. Wow. Dan ini Taka ya. Kalau literalnya mungkin dari bahasa Jepang ke Indonesia berarti dia burung. Mungkin ke scout ke arah depan tapi ya agak sulit karena teman-temannya tertinggal di belakang. Tidak defensif yang sangat kuat juga. Dan berbicara defensif, kita lihat Box langsung di knockdown kan. Defensif lainnya diambrukin oleh Aura saat ini. Langsung 2 tertumbang, kita bakal dari Keshi langsung ke backup juga ke arah seorang Steve. Di mana Steve sedang bertahan kali ini ya, bertahan seorang diri. Tapi kita bakal lihat pergerakan dari semua tim, tampaknya sudah mulai harus nempel dari Aura dan juga Box. Di mana Luis tampaknya sudah mulai terlihat juga. Iya betul banget, tadi ada 2 knockdown sebenarnya, tapi 1 sepertinya udah berhasil di revive. Kita lihat pergerakan dari Box masih agak cukup berjauhan dari Luis dan kedua temannya F1 dan juga Chopper di sini masih menjaga di bagian lower ground, di bagian lantai 1. Jaden masih mencoba mencari juga dan ini dia. Dia tahu nih. Dia tahu dia mau di HBD, ada bom di kokang. Dimajuin kali ini, timingnya dapet dari seorang Jaden. Lumayan ngebonyokin lawannya, spray down dengan Thompson juga. Tapi belum menemukan korbannya, Jaden bakal langsung keluar. Nembak ke samping, nembak ke depan, tapi Jaden bakal ke headshot oleh seorang Luis. Sudah bakal spray down dari seorang Keshi. Mendapatkan 1, tinggal 1 orang tersisa. Luis, seorang diri dengan nyawa yang cukup sekarat, melawan 2 anggota tim Aura. Iya betul banget, stalemate yang cukup panjang di sini. Ternyata masih ada 1 player lagi dari Box, yaitu Chopper di sana masih menjaga. Ke revive ya? Ke revive betul banget. Sebuah shot di sana, kembali lagi Thompson menjadi salah satu meta gun yang ada di update kali ini. Dan Aura harus dusun di peringkat ke-16 karena memang cukup sulit men-take down player dari Box yang memang compound ini cukup rumit ya. Betul, kehilangan 1 member di awal-awal menjadi pukulan yang keras bagi tim Aura sih. Mereka kalah jumlah dan meskipun tadi mereka mengenok 2, mereka sulit nge-pressure karena jumlah anggota mereka yang terbatas. Iya betul banget, dan tadi gue ngeliat permainan dari Box ada 1 bagus banget. Dia nunggu di bagian jendela. Di dan ujung jendela Ujung tadi jendela, Jaden saat loncat langsung di-spray olehnya. Itu kayak kena bait gak sih? Iya, dia betul lompat, banget. Jaden kira di bawah kan. Dia mau menggunakan momentum lompat dari jendela. Betul. Ternyata orangnya nungguin Jaden, dia tahu arah angle lompatnya kemana, pas turun tuh di headshot langsung. Betul banget, dan itu tadi ya sebuah play. Aura harus lebih maksimal lagi tentunya, dan gue mau teman-teman dukung di kolom komentar. Masih ada 2 game esok hari, tapi kita kembali lagi ke game. Boom, udah mendapatkan compound atau scrapping compound yang ada di bagian timur tentunya. FaZe udah dalam pantauan mereka, masih melakukan scouting. Ada Bullshark dan juga Vintores terspot di sana, tapi belum ada shot yang dilakukan. Survival main bagus banget, dia memberikan sebuah scout option yang cukup baik, dan FaZe ini benar-benar udah terdeteksi lokasinya oleh tim Boom. Iya, kita bakal ini pergerakan juga dari semua tim tampaknya masih meng-hold area-area yang sekiranya enak. Tapi dari tim FaZe Clan ya, tampaknya mereka sudah berhasil men-take over areanya, dan kali ini dari FaZe Clan harusnya tinggal menjaga icing defense, di mana dari Talent 1 orang mereka Taka harus ngumpet aja, nggak akan keluar, dan dia kali ini akan berharap tim-tim lain nggak nabrak ke compound dia. Iya betul banget, ini throwback kita di early game tadi, di mana FaZe berhadapan dengan tim Talent, tim TW tadi ya, di take down 3 player. Vintores bermain sangat luar biasa. Taka saat ini hanya tinggal menunggu mungkin untuk men-secure placement point, tapi kita bergerak ke tim lain tuh, tim J8 yang cukup lambat melakukan rotasi. Ada Zuli, ada Botak, Boykah, dan juga Dame Cutie udah melakukan rotasi dengan Dacia yang mereka miliki. Iya. Dan di awal-awal kita bakal ada tim J8 ya.
Ini bilangnya J8 atau J8 tuh? J8 kali ya. J8 ya? Karena kan tim luar Indo. Jade. Jade. Ya, Jade. Digabung ya. Jade Esport. Jadi sport. Keren sih keren ya. Dan mereka bisa dibilang memiliki member yang mirip dengan tim BTR Arrow sebelumnya. Tapi tampaknya itu bakal ada seorang Ryzen bakal terpick off. Tampaknya Ryzen lagi scouting ya dia. Iya betul, kayaknya sendiri dan gak bakal ada body system tadi yang langsung di take down oleh Net. Dan ini dia Taka, last man standing dari Sang tim burung. Talon. Sang burung berhadapan dengan Face Clan Bullshark. Si Hiu ter-take down, belum sempat untuk di-confirm kill, tapi Tony Kill langsung masuk ke dalam sana. Defensive line dari Taka udah low HP sekali, mencoba untuk mendapatkan sebuah kill, tapi ternyata terlalu cepat on point dari Face. Berhasil untuk mengamankan seluruh player dari tim Talon. Iya, tampaknya dari Bullshark akan kenok tapi tidak sampai di take down. Kita bakal lihat sisi BTR tampaknya tidak senang Ryzen di belakang karena lobby dari tim Net langsung dihajar juga oleh seorang Micro Boy, tembakan jarak jauh. Dan sekarang pemain yang terpisah, Apple harus melawan 3 anggota tim BTR yang langsung menubruk ke arah Broken Wall. Lemparan bom ke arah Luxi. Luxi tampaknya terkena damage tapi belum sampai ternok. Iya, hampir saja Luxi tadi knockdown dengan grenade yang dilemparkan oleh Net. Net sepertinya benar-benar terdapat pressure yang cukup banyak. Is belum bisa untuk di-revive. Ada sebuah pressure lagi dari Zuxi. Dan ada Microboy di bagian belakang. Nate dilemparkan kembali lagi. Hati-hati Microboy di sana. Hampir saja terkena sepertinya. Dan Siko masih menjaga. Nah, ini dia stalemate kembali lagi terjadi. Kayak aura tadi di awal. Dan Nate-nya dari Siko. Tadi yang kita sebutkan pertama. Ada kedua. Dapat ke arah Microboy. Ya, tampaknya Microboy yang nge-flank tertangkap kali ini menyisakan 2 lawan 3 kali ini untuk tim BTR. Dari Apple lagi lompat ke bawah mencari posisi juga dari anggota BTR ke spray down. Luxi hampir ternok oleh Tom Gun seorang Apple. Ya betul banget, Tommy Gun kembali lagi menjadi pilihan pertama ya untuk SMG Close Combat. 50 peluru tentunya masih ada healing from yang dilakukan oleh Luxi. Zuxi mendapatkan sebuah shot yang cukup baik dari bagian lantai 2. Itu dia si kembar saat ini Zuxi dan Luxi sedang berusaha untuk men-take down seluruh player dari Net. Close Combat kembali terjadi dari sebuah eksplosif dari gas can. Is dan juga Siko menuju ke arah Atai untuk mencoba untuk di-defend. Zuxi keluar di sana. Nice shot dapatkan player 3 dari Net. Misalkan satu player saja saat ini di bagian perumahan. One on one situation Zuxi melawan Apple. Kali ini kita bakal lihat ya, Apple dari high ground tapi hanya memiliki angle jendela melawan Zuxi yang memiliki satu broken wall tapi di low ground. Kedua ini bakal fight dan kalau memang Zuxi yang menang, dia bisa coba untuk menyelamatkan Microboy yang terpisah. Lemparan bom ditujukan kepada Apple. Oh my god! Zuxi benar-benar menebak pergerakan seorang Apple, menemukan posisinya dan gila. Lemparan bom yang begitu tepat menumbangkan tim Net dan menyelamatkan sana Microboy. Kalau ada prediction zone, ada prediction shot berupa prefire, ini prediction throw Nate-nya benar-benar on point. Itu udah kayak pendengaran kelelawar tau gak sih? Iya benar, ekolokasi ya. Ekolokasi. Dia denger stepnya di mana, Betul. ditebak lemparannya mau kemana. Wah, Gila, gokil. Gokil. What a play dari Bigetron Red Alliance tentunya. Walaupun hanya misalkan 2 player saat ini, tapi performa yang luar biasa. Net harus tertunduk lesu tadi di peringkat ke-14. Itu FPP change dari kembar sih gila ya tadi ya. Betul, Benar-benar kacau. mengacak-ngacak tim Net. Tapi kita bakal melihat dulu pertempuran tim-tim lain di mana semua tim sudah mulai mengisi beberapa kompang-kompang di pesisir pantai arah Peskova sampai ke Hot Spring kali ini. Iya, di dan mana berbicara J8 atau Jade kali ini sudah mulai terlihat juga terpantau Boyka dan kawan-kawan, Botak, Boyka, dan ada beberapa member dari tim yang dulunya mereka wakilkan tuh BTR Arov ya. Iya betul banget, inilah roster dari Better Arov tentunya most of it. Dan mereka sepertinya udah mulai menyadari compound mereka cukup aman. Ada 2 scout udah dilakukan ke arah depan, mungkin mau melakukan repositioning. Dan ya mereka mendapatkan tempat lagi di bagian bawah. Zona akan cukup menutup selepas ini. Kita lihat Bigetron Red Alliance ada di bagian selatan, belum ada musuh atau kontender yang dekat dengan mereka. Dan di tempat ini VGM, PW88 dan Face masih mendapatkan compound untuk mereka masing-masing. Betul, kita bakal lihat ini pergerakan juga dari beberapa tim yang bermain. Tapi harusnya tim Ion sudah mulai terpantau juga oleh tim Face. Lagi-lagi ya, dari Pot Fosto pisah ketemu lagi. Tampaknya kedua tim ini cukup berjodoh satu dan lainnya. Iya. Sama seperti tim Secret, pisah dari Goroka, ketemu lagi di open field. Itu dia, kembali lagi kalau jodoh memang udah diatur sama yang di atas. Jadi nggak bisa, mau lu rotasi gimana pun tetap ketemu. RRQ saat ini tadi mendapatkan view ke arah tim Secret. Mungkin maksudnya melakukan suppressing fire karena mereka ada di sudut ketinggian yang berbeda. Jadi nggak bisa untuk melakukan sebuah takedown. Tentunya Ion masih melakukan scouting juga ke arah depan. Tadi kita perhatikan ada Face dan juga VGM. Shot yang cukup baik dari tim Face. Sepertinya Bullshark hampir mendapatkan knockdown ke arah tim Ion. Tapi lihat, Liquid dengan PD-nya tetap melakukan pick luar biasa banget dari Liquid.
Liquid sendiri. Betul, kita bakal dari seorang Liquid bakal coba nge-pick ke arah Bull Shark yang kali ini juga menggunakan TP Vision dia untuk melihat pergerakan dari seorang Liquid. Tembakan lagi dilontarkan, belum menemukan targetnya dan Liquid harusnya cuma memberikan fire yang suppress pergerakan musuh doang sih. Iya betul banget, dan teman-teman udah perhatikan sekarang zona udah mulai bergerak di bagian selatan. Bigetron akan mendapatkan cobaan yang cukup berat, di mana ada Made in Thailand yang udah spread out dengan sangat baik. Ada banyak compound yang mereka diami, dan juga saat mereka masuk ada Geek Fam Malaysia juga yang berdekatan dengan Bigetron Red Alliance. Iya, kita bakal lihat kayak ini dari pergerakan tim Ion masih nge-hold juga, tidak mau terlalu keluar dari compound mereka, mengingat zona ini mereka tengah-tengah banget. Bener-bener center, dead center ya. Iya, Tinggal bertahan dan melihat pergerakan tim lain untuk coba menebak lah. Ini depan kita siapa? Sisa berapa anggota? Bisa kita tabrak habis ini atau enggak? Nah itu dia, ketika berbicara sentral justru kita nggak boleh terlalu agresif kecuali kita benar-benar udah mendapatkan informasi secara matang berapakah sisa anggota musuh kita, mungkinkah untuk melakukan sebuah fight. Dan kita berbicara fight saat ini RRQ juga udah mulai agresif, mereka spreading out, satu menjaga bagian compound D2E, G9 agak ke bagian kiri, Beer 11 dan juga Ernie udah melakukan sebuah regrouping. Ini berbahaya banget bagi tim J8 atau J8 yang tadi ada di bagian lower groundnya ya. Betul, kita bakal lihat juga di pergerakan dari tim J8, J8 masih nahan compound. Ini udah metanya Vikendi banget sih. Iya, betul Lo banget. masuk ke compound, semakin tengah semakin baik. Yep. Semakin banyak angle yang bisa jaga, semakin high ground juga semakin baik. Jadi memang kunci di Vikendi itu compound, high ground. Ya, compound, high ground, dan juga zona ya. Betul. Zona udah milik kita ya, kita nggak perlu untuk melakukan rotasi kemana-mana seperti itu. Makanya tempo permainan di Vikendi agak lambat. Karena semua orang nabrak tengah, semua orang ambil compound. Dan kalau dia ngenokin orang, itu cuma sebatas tahu aja ini siapa sih. Iya, betul banget. Dan ini ya kita throwback ke early game tadi atau di mid game tadi, di mana Zvavel agak berpisah dengan teman-teman dari Boom Esport lainnya, mendapatkan view yang cukup baik juga ke arah depan. Bigetron menyisakan 2 orang, tapi kita berpindah terlebih dahulu ke tim 2i, di mana di sini Miki mendapatkan tadi view ke arah tim Secret. Ada sebuah tapping ke arah tim Secret, belum mendapatkan damage, belum mendapatkan knockdown, maksudnya mungkin mensuppress saja. Dan ini dia Porsi yang tadi cukup tersungkur masih bisa melakukan healing from. Betul, ini tim 2i ya. Betul. Ini Infinity IQ adalah tim mobil. Iya betul banget. Ada dan juga Rari. Boleh dong sebut? Boleh ya? Kan Nama dia ya? Nama dia. Betul juga. Masa nama orang kita sensor nggak mungkin Iya, dong. berarti Infinity Ferrari sama Porsi. Iya. Luar biasa. Nama ya guys ya? Nama. Perlu banget kita. Perlu. Tapi kita bakal lihat kayak ini dari beberapa tim ya. Tampaknya lihat nih. Ada compound. Semua tim mengambil compound dan nggak ada yang mau main di open field kalau di Vikendi. Bahkan bisa dibilang Eric Athena, salah satu tim yang bisa dibilang memiliki gaya main paling efektif di open field. Mereka lebih prefer main di dalam compound ketika bermain di Vikendi. Karena kalau diperhatikan, datarannya Vikendi itu open. Betul. Jarang ada cekungan-lekungan yang gede. Cover juga terbatas, kayak batu tuh dikit banget. Batu dikit, pohon juga dikit, dan pohonnya kecil-kecil. Sehingga lu main di open field, itu resiko banget. Apalagi kalau lu main daerah salju. Terbuka banget, warna kulit lu nggak bisa ngumpet di rumput-rumput. Jadi lu bakal sangat terlihat ketika lu main di open field. Makanya kalau mau open field, sekalian di gunung kayak MITH, high ground. Betul banget, karena kembali lagi sesuai dengan teori dulu di awal tadi ya, high ground dikontrol tuh baik banget di Vikendi tentunya. Ditambah lagi skala prioritas bakal akan berubah. Sebagaimana Wolfie tadi sebutkan, bahkan seorang tim RRQ Athena yang luar biasa untuk bermain di open field, mereka lebih milih compound. Dan teman-teman perhatikan sekarang di dalam map, udah semuanya bisa gua katakan masuk dalam zona, udah mendapatkan compound masing-masing, dan ya klasik Vikendi mendonat zonanya, dan ini akan menjadi peperangan yang tidak dapat compound akan mencoba menabrak ke arah compound. Betul, tapi harusnya dengan spot yang masih banyak banget kosong. Di areanya Boom itu masih kosong banget, di daerahnya tim PW88 ke kanan tuh kosong juga. Harusnya masih cukup slot untuk tim-tim mengisi sekitar area circle, tapi tampaknya ada seorang Stonet berusaha untuk mendapatkan pick yang bisa dibilang tadi cukup free shoot, tapi dengan jaraknya cukup jauh dan juga GT6C harusnya agak susah ya untuk dia dapetin catch yang baik. Tapi ngomong-ngomong catch yang baik, tampaknya Geek Fam datang ke arah jebakan tim Bigetron, dan kita bakal lihat Microboy dan juga Zuxi menambah jumlah pundi-pundi poin mereka menjadikan total 5 killing spree. Iya, killing spree untuk Bigetron Red Alliance yang sebelumnya gue sebutkan Geek Fam Malaysia bakal menjadi cobaan buat Bigetron Red Alliance. Mereka bisa overcome itu dan mendapatkan 1 kill. Di tempat lain tim Secret U-Hike benar-benar ada di posisi yang high, di high ground, mencoba untuk tapping ke arah bagian bawah Ion Esport, tapi ternyata ada sebuah suppressing juga dari tim Infinity dari bagian lainnya. Ya, kita bakal lihat dari pergerakan tim Secret mengontrol compound di high ground. Nah, kurang apa lagi lu? Iya, udah high ground compound lagi. Paket lengkap ya Vikendi. Paket lengkap, itu udah paket paling lengkapnya Vikendi. High ground itu bagus, OP di Vikendi. Betul. Compound tuh OP di Vikendi. Wah. Lu dapetin compound di high ground.
OP banget jadinya. OP banget udah. OP kuadrat. Dan ya berbicara overpower ya Team Secret nih kembali lagi kita dilihatkan kembali dari high groundnya. Lihat banyak banget tim yang mereka bisa untuk dapatkan sebenarnya tapi nggak mau terlalu terburu-buru. Kembali lagi hanya punya 4 kesempatan dari setiap tim. Ada sebuah pick dari Matoy. Menarik ya menggunakan AKM dan kali 4 lah untuk tapping jarak jauh. Ya itu udah menjadi satu bisa dibilang last effort ya senjatanya. Ketika lu nggak punya tembak-tembakan tapping lainnya, lu menggunakan AK. Itu pilihan terakhir. Kenapa gue bilang terakhir? Karena AK itu pelurunya nyampe lama. Iya, Dan betul kalaupun jarak jauh itu damage-nya udah turun. Iya. Turunnya banyak banget persentase. Jadi tidak terlalu sakit. Betul banget. Jadi kayak last choice lah gitu ya. Betul. Untuk digunakan dari tadi Matoy dari Team Secret. Tapi kita masih melihat pergerakan yang cukup agresif kembali lagi dari Etina. Wolfie tadi mungkin ini dia nggak bisa menahan kodrat ya Flo. Dia dapat compound tapi karena memang open field adalah kunci buat RRQ. Dia lebih memilih untuk keluar tapi bukan untuk fight. Lebih ke arah melakukan scouting. Di manakah ada tim-tim yang mungkin akan datang ke arah mereka. Karena belakangnya itu ujung zona. Betul. Dia mau nampung tim-tim belakang dia supaya tidak ada yang nge-backstep dia dari high ground. Tapi kita bakal lihat dari tim FaZe Clan tampaknya satu player mereka akan tertumbang. Tapi baik lagi tidak ada artinya. Lu kenokin orang jarak segitu itu masih compound, depannya juga open field banget. Tidak akan ada yang mau rush kecuali ya rush 2 tim 3 tim sekaligus. Iya betul banget. Dan berbicara zona berikutnya agak mengarah ke bagian tenggara. Dan lihat Boom Survival yang sedianya dari awal udah mengontrol bagian high ground timur tersebut. Sekarang bisa menjadi jangkar buat tim Boom lainnya untuk melakukan rotasi. Dan bahkan Dewi Fortuna karena mereka ada airdrop yang bisa didapatkan oleh Survival. Itu dia, kali ini dari Survival langsung menemukan tempat yang cukup enak. Bukan cukup lagi sih, sangat enak. Itu tercover belakangnya, tinggal mungkin mengirim 2 orang di belakang, 2 orang lagi naik ke bukitnya. Ya, betul banget. Dan dia berbicara fight sekarang Tim Secret sedang berhadapan dengan tim dari nomor 5 itu VGM. Satu orang sudah knockdown Matoy. What a control shot yang sangat baik. Ada sebuah broken wall yang memisahkan antara mereka. Sebuah shot, sebuah prefire. Tapi ternyata ada sebuah bar sistem yang terjadi juga dari VGM. Yuhai dari low HP juga mendapatkan 1 orang. Tuan sedang fight dengan Yuhai. Keduanya juga knockdown. Ada sebuah shot dari belakang iShot. Dan sekarang menyisakan Chua versus iShots. One on one situation, high pressure untuk kedua tim. Kita bakal dari seorang Chua dan juga iShots. Saling beradu tembak yang tampaknya. Keduanya akan tumbang. Tidak ada pemenangnya. Tampaknya keduanya akan merasakan nikmatnya Tusun pada game kedua kali ini. Tim Secret tadi baru saja mereka senang mendapatkan berita gembira menang fight. Tapi ternyata dari tempat lain ada. Dan berbicara tempat lain, RRQ saat ini dengan Ion. Di mana tadi ada sebuah ledakan, Liquid harus langsung tersungkur. Red Face and seorang Empower dari Ion hampir saja knockdown di sini. Move as a team dari RRQ. Mencoba untuk maju ke arah depan Beer 11. Satu orang knockdown. Hijrah, misalkan 2 player saja. Ernie juga knockdown oleh Auro. Tapi lihat, Aura mendapatkan 2, bahkan Beat dan juga Arni. G9 berhasil mendapatkan knockdown kembali lagi. Jadi inilah Face dari Red Face N dan juga dari G9. 1v1 saat ini antara kedua tim. Red Face N mencoba untuk melakukan fight karena depan. G9 masih melakukan healing from terlebih dahulu. Dari jauh! Ada shot lagi dari jauh. What happened? Tidak masuk killnya kali ini. Tapi kita bakal dari tim RRQ harus buru-buru. Buru-buru nge-revive karena waktu zona sudah bergerak kali ini. Tampaknya dari tim RRQ tidak akan selamat terlalu lama. Karena akan datang Mickey dan kawan-kawan. Kita bakal lihat 1 lawan 4. Dapatkah kali ini RRQ do the impossible dan tampaknya tidak. Tampaknya lagi-lagi tidak ada pemenang antara kedua tim ini. Jadi kita berbicara 4 countries battle. Sekarang meta baru Scavenger ya. Ini bukan 4 countries battle. Tadi barusan 3 countries battle. 3 countries ya, 3 countries. Indonesia lagi lawan Thailand. Digangguin sama Vietnam. Betul. Terus Vietnam langsung masuk lagi sampai ngakhirin dari tim Thailand itu RRQ. Dan sekarang berbicara Vietnam dan juga Indonesia. Nice bomb dari Boom Esport. What a boom dengan granatnya. Dan di depan sana Chopper mencoba untuk shot kembali lagi 2 knockdown dari tim Box menyisakan F1 di bagian lower ground. Dan ini udah sulit banget bagi Box untuk memenangkan fight dengan Boom Esport. Ya, kita bakal pergerakan juga dari tim Boom Esport kali ini akan coba untuk nge-clear, men-secure kill-kill mereka dan pastinya kali ini memperkokoh position mereka di ujung circle. Tapi dari tim Boom tampaknya ditembak juga dari jarak jauh. F1 kayaknya ketahuan deh Maramones. Kayaknya ketahuan tapi enggak. Ternyata F1 tadi turun ke bawah tidak ketahuan oleh pergerakan dari tim Boom dan tim Boom tidak punya informasi di mana area dari seorang F1. Iya. Di sebelah Boom juga tim nomor 15 itu J8. harusnya J8 yes. Iya, betul Di mana tinggal menyisakan 3 player. 3 player. Ada 3 player ya? Ya, Oh, tapi yang player. berdekatan ada 1 doang ya. Boyka tadi. Iya, betul. Bobs masih mencari player terakhir sepertinya dari tim Box, tapi ternyata ada sebuah shot dari FaZe. FaZe kembali lagi kontrol area yang sangat baik sampai late game, bahkan masih menahan di bagian compound yang mereka miliki dan zona saat ini udah sangat kecil. Betul, kita bakal lihat dari tim Boom juga kali ini Bobs bakal mengambil lootingan sedikit dan bakal maju ke depan lagi untuk kembali ke teman-temannya di mana zona cukup enak, cukup dekat juga, tinggal diisi depannya aja.
Ya betul banget, dan Made in Thailand udah mendapatkan 2 compound yang berbeda. Masih di luar zona, masih tertahan dengan pergerakan dari tim 10 itu PW88. Dan ini dia, FaZe akan mendapatkan sebuah cobaan dari tim Infinity. Hampir saja knockdown dengan net yang dilemparkan, tapi belum mendapatkan knockdownnya. Iya, tampaknya dari tim PW88 juga akan kenok 2 pemain mereka. Kali ini oleh tim J8. Harusnya mulai terjadi peperangan juga dan MITH akan datang dan mengganggu peperangan antara PW88 dan juga tim J8. MITH Made in Thailand akan ditumbangkan, tapi masih bertahan juga sementara waktu. Kita bakal lihat dari Rosviet masih bertahan. PW88 tinggal 1 player tersisa dan tampaknya MITH akan meratakan tim PW888. Iya, betul banget. Dan dari PW88 tadi masih bisa mendapatkan 1 kill ya dari tim MITH dengan vehicle explosion. Dari tim J8 masih melakukan sebuah view ke arah depan dan box F1 akhirnya terdapat oleh Boom. Jawab gue, Jan. Ada apa dengan angka 8? Kenapa ada PW888, ada J8? Angka 8 mungkin menurut gua adalah semangat karena dia bulat-bulat kan, tekad bulat, Flow. Jadi bulat-bulat tuh semangat. Iya, bulat-bulat semangat. Lu lihat gua semangat banget nih. Gue gak ngomong gitu ya. Iya, Itu lu yang gitu ya. Nah, apa? Apa? Yang penting lu bahagia kan? Betul. Dan Boom berhasil menjaga area mereka. Tinggal 1 player dari J8 atau J8 Boyka bertahan di bawahnya Boom, menggunakan Boom sebagai bodyguard mereka. Betul. Tapi tampaknya datang lagi 1 challenger baru, yaitu tim Geek Fam Malaysia. Bahkan bertemu lagi gini, bakal dari tim Boom harus bertahan di mana Swavel sedang knock, dilempari bom juga, dihujani bom oleh tim Geek Fam. Tim Boom masih bertahan juga di high ground, tidak membiarkan tim Geek Fam mengkontrol area high groundnya. Fokker ternyata one on one mempukul mundur anggota dari tim Geek Fam. Ya, betul banget, dari Geek Fam Malaysia menyisakan 2 player di bagian lower ground. Sana masih dengan stalemate yang cukup panjang dengan Boom Esports. Tapi kita berbicara stalemate, Bigetron Red Alliance menjadi third party ke arah Made in Thailand. 1 orang knockdown itu Rod Fiat. Dan tadi Rod Fiat yang memegang Groza. Jadi misalkan 2 player dari Made in Thailand. Kemudian ada J8 juga. Ini akan menjadi 3 team showdown sebentar lagi. Ya, kita bakal dari tim BTR akan berang dengan MITH yang dulu dikenal dengan nama Mega. Kita bakal lihat pergerakan dari tim Geek Fam akan dipukul mundur oleh tim Boom. Dari tim BTR dengan 2 anggota doang, mereka mengacak-ngacak 2 tim sekaligus MITH dan juga J8. Tapi Zuxi terkena ledakan, tapi untungnya masih bisa bertahan di balik gundukannya mereka. Lemparan bom dari Microboy, kita bakal lihat apakah bakal jadi poin untuk tim BTR. Lemparan ke arah Ponzai dan meledak, dapatkan 1 korban tambahan. Bom-bom dari BTR kembali menghujani lawan-lawan mereka. Bak 1 red zone buatan dari BTR. Stone harus juga menyelamatkan salah temannya, di mana Ponzai kali ini masih bertahan di balik 1 rumah kecil, di balik pintu yang udah pecah juga. Dari Microboy masih bertahan di daerah atap, mengumpulkan informasi yang banyak dan menggunakan Tom Gun kali ini. Iya, betul banget, Tommy Gun masih menjadi pilihan. Ada sebuah spot di sana, ada sebuah nade dilemparkan, maksudnya mencegah pergerakan dari Bigetron tidak masuk. Dan ini dia Zuxi. Dar! Wah, lihat low HP kedua player dari Made in Thailand. Mereka dipaksa untuk melakukan healing from terlebih dahulu, tapi zona juga akan mulai mengecil sebentar lagi, dan J8 di sini benar-benar menunggu peperangan antara Bigetron Red Alliance dan Made in Thailand. Dan bomnya mengkonek God. lagi kembali BTR dengan red zone buatan mereka. Zuxi percobaan kedua kali ini masih bertahan juga. Ponzai harus bertahan, tapi 2 bom yang dilempar tidak masuk duanya. Dari Zuxi harus tidak sabar menggunakan M249 dan meratakan tim MITH. Yes, dan inilah momentum sepertinya buat J8, tapi mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Botak, lihat, sebuah agresivitas sudah mulai maju ke arah depan karena dia tahu dia punya Uzi. Masih menahan zona, akan mendorong kedua tim ini. Dan ini akan menjadi fight yang menentukan siapakah yang akan bergerak dari bagian selatan. Ya, kita bakal lihat tim J8 tampaknya tidak mau terlalu berlama-lama beradu tembak dengan tim BTR. BTR harus menelan sakitnya blue zone terlebih dahulu sebelum tim J8. Dari BTR, Zuxi langsung menggunakan mobil juga dan maju ke depan. Microboy akan mengcover dan Zuxi langsung memotong jalur dan memotong lower ground dari tim J8. Mereka nggak tahu ada J8, tapi Microboy sudah menginfokan bahwa ada tim lain yang berada di area compound mereka. Iya, betul banget, sebuah movement yang sangat baik dari Bigetron. Mereka split out, 1 orang udah mendapatkan sebuah vehicle. Bahkan di tempat lain ya, ternyata FaZe di sana mendapatkan 1 play dari Infinity. Ada sebuah nade juga dilemparkan dari FaZe. Wow, 5 kill didapatkan. Dan di tempat lain Microboy juga mendapatkan dari FaZe. What happened? Tapi ada shot juga dari bagian lainnya. Boom, sepertinya ke arah tim Bigetron. Ya, kita bakal dari Microboy harus merangkap pelan-pelan. J8 berada tepat di high ground mereka. Harusnya bisa diselamatin di si Microboy. Tapi kita bakal dari tim Boom ya. Tampaknya mereka masih cukup nyaman dengan 4 anggota yang masih hidup. 4 anggota berarti lebih daripada kurang lebih sepertiga dari orang yang masih hidup itu di Boom semua. Satu tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Betul. Dari seorang Botak bakal menumbangkan seorang Loki juga. Ini berarti jumlah anggota yang sudah mulai berkurang. Ramon yang sebabkan 1 korban tambahan dan tampaknya Infinity IQ akan pulang di posisi kelima dengan 4 kill. Ini Bigetron masih 2. Boom masih 4. Berarti di 4 tim yang sisa,
masih ada tim-tim dari Indonesia. Iya, berarti winner-winner chicken dinner forecast-nya 50% bisa kita katakan untuk Indonesia saat ini ya. Betul, kita bakal lihat kayak dari tim Boom masih bertahan juga di balik batu dengan sangat baik. Tapi BTR, oh no! Please, jangan perang dulu antara Indo dan juga Indo. Biarkan Indonesia bertahan hingga top 2 kali ini. Iya, betul banget, ada Face Clan dan juga J8 lawan mereka dulu. Baru kalian bertanding satu sama lain. Tapi kembali lagi Battle Royale, Battleground. Dan ada sebuah shot dari Ramones. What a play! Karena Bullshark knockdown menyisakan satu player saya dari FaZe saat ini. Ya, kita bakal terserang Face Clan, tampaknya masih bertahan juga di balik batu, di mana Ramones langsung nge-lock juga dari J8. Botak akan tumbakan dari seorang botak dipulangkan ke arah lobby dan hanya menyisakan total satu main dari tim J8. Face Clan tampaknya ditekan terus oleh tim Boom, tidak membiarkan mereka lewat. Ramones mengunci pergerakan mereka di dalam smoke. Harusnya bakal di-spray lagi nih, harusnya bakal di-spray. Bullshark harusnya bentar lagi bisa kena kalau dia kena satu peluru aja. Iya, betul banget. Sebuah smoke spot yang sangat baik dilakukan oleh FaZe juga di sana, mencoba untuk maju ke arah depan. Smavel tadi terspot oleh Zuxi, ternyata masih melakukan sebuah spotting dari Bullshark. Hati-hati bagi Boom, kalau terlalu terburu-buru bisa jadi Bullshark yang menjadi sebuah kontainer yang berbahaya. Sebuah molotov dilemparkan ke Ramones, akankah kena? Ternyata belum, karena Ramones masih bisa untuk maju ke depan. Lihat pergerakan dari cacing-cacing Vikendi saat ini. Oh no, Bobs terlalu terburu-buru. Ramones cuma low HP, bahkan 2 knockdown. Misalkan last man standing dari Boom saat ini. Iya, dan tampaknya dari BTR mencuri kill tambahan. Misalkan seorang Fokker, seorang diri. Top 3, ada 2 tim Indonesia. Kita bakal lihat dari tim BTR yang merupakan Conqueror kali ini. My God. Please take down J8 dulu sebelum kita bakal melihat Fokker menumbangkan satu pemain dari tim BTR. Tapi Fokker tidak akan bertahan terlalu lama. Dia akan mati oleh Blue Zone dan mendapatkan nomor 3 kali ini ya. Iya. Tinggal 1 lawan 1. Kita bakal lihat kali ini Zuli melawan Microboy. Microboy berdiri menggunakan Thompson, tapi tampaknya Zuli tahu informasinya. Microboy bakal di spray down, belum menemukan posisi lagi. Microboy bakal tembak dan chicken dinner kali ini untuk tim Bigetron Red Aliens. What a play dari Bigetron Red Aliens. Sebuah mentalitas yang luar biasa bergerak dari selatan. Hanya 2 player tersisa bisa